Di drakor ini tuh ada cinta beda generasi antara pengacara si Suje ini, yaitu perempuan dewasa ya dia, sama laki-laki yang lebih muda. Si Gong-chan tadi ya. Mahasiswanya gitu. Itu ingetin sama drakor I Can Hear Your Voice. Isu soal kesetaraan gender di tempat kerja emang gak ada habisnya. Perempuan ternyata belum sepenuhnya merdeka bekerja di bidang yang didominasi oleh laki-laki. Sehebat apapun pencapaiannya, selalu ada kata, "Kan kamu perempuan," yang mengikuti. Ya terus emang kenapa sih kalau kita perempuan? Perempuan kan juga berhak menghidupi mimpinya. Seperti Oh Soo-jae yang gak cuma harus bekerja keras mewujudkan mimpi, tapi juga harus membuktikan kalau kemampuannya patut diadu dengan para pengacara laki-laki di TK Law Firm. Selamat datang di Sinepuan, ini dia review drama Korea Why Her. Hai kawan puan, kembali lagi di Sinepuan. Nah, buat kamu yang hobinya nonton film, nonton drakor, ini tuh tempat yang tepat karena kita bakal nge-review semua series, film, drakor, apapun itu ya, yang pastinya seru banget. Nah, di episode Sinepuan kali ini kita mau bahas drakor yang lagi rame nih, yang lagi diomongin sama netizen. Nah, drakor ini judulnya Why Her. Dan drakor ini tayang perdana di VIU sejak 3 Juni yang lalu. Nah, pemerannya pun bukan kaleng-kaleng nih, Kak. Jadi pemerannya itu udah sering banget meranin drakor. Jadi yang pertama tuh ada Seo Hyun Jin sebagai Oh Soo-jae. Lalu ini juga comeback-nya Hwang In Yeop sebagai Gong-chan. Terus ada juga Ho Jun Ho sebagai Choi Tae-kook. Terus ada Bae In Hyuk sebagai Choi Yun Sang. 참 엉망이네. 근데 난 너 믿어. 오수재를 다시 만났어. 비고 힘을 기르고 내용을 갖춰야 해. 너도 나도. Drakor ini menceritakan tentang Oh Soo-jae, seorang pengacara perempuan berbakat di law firm terbaik di Korea, TK Law Firm. Suatu hari si Oh Soo-jae ini mendapatkan sebuah kasus yang berbuntut pada kejadian bunuh diri seorang perempuan. Nah, dia dianggap sebagai penyebab perempuan itu bunuh diri. Kemudian Choi Tae-kook, CEO dari TK Law Firm ini, akhirnya dia mindahin si Oh Soo-jae, si pemeran utamanya ini, ke sebuah universitas sebagai profesor hukum. Dalam upayanya dia menyesuaikan diri dan berusaha mengembalikan posisinya di law firmnya dia, si Oh Soo-jae ini bertemu dengan Gong-chan. Dia seorang mahasiswa baru jurusan hukum yang ternyata udah kenal lama. Bahkan dia menyimpan juga rasa sama si Oh Soo-jae ini. Jadi maba nih naksir sama profesornya. Iya. Oke. Cinlok gitu ya. 서로의 지불을 하나씩 물고 있다는 거 잊지 마세요. 내 키워주마. 네가 맛보지 못한 출세 성공 힘 맛보게 해주마. 아니요, 회장님. 그 이상 올라갈 겁니다. 1학년 공채입니다, 서준민 교수님. 교수님, 원래 멋진 분이시잖아요. 횡가하고 왔는데 돌아가려면 여론이 필요해요. 리걸 클리닉 센터 첫 사건으로 박지원 건을 만나. Nah, jadi setelah nonton drakor ini nih, aku menemukan kalau karakter Soo-jae ini tuh menarik banget. Karena menurut aku dia tuh perempuan berdaya yang pengen mengembalikan posisinya. Tapi sayangnya ya itu tuh bikin dia jadi kadang terlalu ambisius juga. Tapi itu juga mungkin dampak dampak diremehkan dan dibully sama rekan-rekan kerjanya juga ya. Jadi kadang kan kita juga kalau misalnya kita direndahin sama orang, kita pengen nunjukin kalau kita bisa lebih gitu kan. Jadi ini tuh bikin karakter perempuan si Soo-jae ini tuh jadi arogan dan merasa selalu benar juga. Iya, dingin gitu dia. Iya, dingin memang juga.
Menurut aku sih kesan pertama pas lihat dia, wah dia kayak berdaya banget, jago gitu. Cuman justru dianya tuh nggak happy dengan hidupnya dia gitu loh. Betul. Dia justru menarik diri dari orang-orang, meskipun dia care ya sama orang lain, tapi jadinya karena dia kan kata-katanya pedes banget ya, kayak judes gitu. Jadi akhirnya meskipun dia niatnya baik ke temennya atau mungkin ke bawahannya dia, jadi kayak nggak cukup aja gitu, tetap dia tuh nyakitin hati orang yang ngomong sama dia. Dan terus mungkin karena apa ya, karena arogansi dan ambisinya itu dia juga jadi cukup apa ya, cukup manipulatif dalam yang penting case-nya menang gitu ya, apapun caranya. Padahal kadang tuh kliennya dia tuh butuh juga untuk didengarkan, perspektifnya juga diketahui gitu. Tapi USJ itu apa ya, mencari cara bagaimanapun gitu ya, agar ya case-nya itu bisa menang. Makanya dia tuh sebenarnya kadang kalau kita lihat tuh dia pengen didengerin. Maksudnya dia pengen orang tuh semua ngedengerin dia, tapi dia justru nggak mau ngedengerin orang gitu loh. Makanya ini kayak jadi pembelajaran buat kita juga ya. Maksudnya kita pasti semua orang pengen didengerin, tapi kita juga harus mau untuk mendengarkan orang lain gitu. Lalu ada juga nih adegan pelecehan seksual oleh orang-orang berkuasa, bahkan tenaga pengajar. Miris banget ya sebenarnya. Kayaknya film Korea tuh banyak yang ke arah situ ya. Jadi kalau misalnya punya banyak uang, punya kekuasaan, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang mereka mau dan ditutupin gitu loh. Betul. Apalagi kalau mereka punya posisi yang tinggi ya. Iya. Dan juga bukan cuman orang yang berkuasa, di film ini tuh kayak tenaga pengajar pun kayak bahkan profesor ya, orang yang berpendidikan gitu loh, juga tetap melakukan hal yang tidak senonoh gitu, yang pelecehan seksual. Dan selain soal kasus pelecehan seksual, drakor ini tuh jadi penting karena juga ngebahas soal patriarki di tempat kerja. Seperti yang kita tahu ya, Suje kan perempuan ya, di apa ya, di tempat kerja law firm yang didominasi sama laki-laki. Dan nggak ada kesetaraan gender. Laki-laki yang ada di law firm itu tuh merasa kayak nggak penting suara perempuan di situ. Apalagi dia tuh nggak kuliah kan ya. Iya betul. Jadi kayak cuman lulusan SMA doang. Terus mereka anggap dia sebelah mata aja gitu. Bahkan meeting kayak ada dia nggak dikasih ikut gitu karena mereka menganggap dia nggak kredibel gitu, nggak punya apa ya, nggak bisa lah untuk menangani kasus. Padahal justru dia tuh pintar. Iya dia pintar. Tapi posisinya dia tuh cuma dimanfaatkan aja sama atasan-atasan dan sama orang-orang di law firm itu. Dimanfaatkan untuk menyelesaikan sesuatu karena dia pintar, tapi nggak ada apresiasi gitu sama dia. Itu mungkin apa ya, potret dan gambaran nasib perempuan ya di dunia pekerjaan yang masih didominasi sama laki-laki. Apalagi ini pengacara juga kan. Ya di Indonesia sendiri pengacara juga lebih banyak yang terkenal laki-laki kan. Iya. Nah tadi kan kita udah bahas serius-serius banget kan. Dari drakor ini tuh awal aku nonton juga kayak udah mikir, wah ini tentang pengacara. Pasti ada case-case yang aduh, bikin mikir harus pakai otak banget nih nontonnya gitu kan. Cuman makin ditonton terus ada sih hal-hal yang bikin penasaran gitu kan, kayak siapa yang bunuh siapa gitu. Terus mulai pertengahan akhir-akhir gitu mulai tuh ada cinta-cintanya, bumbu-bumbunya gitu. Apalagi cowoknya ganteng ya. Di drakor ini tuh ada cinta beda generasi antara pengacara si Suje ini, yaitu perempuan dewasa ya dia, sama laki-laki yang lebih muda, si Gongchan tadi ya, mahasiswanya gitu. Itu ingetin sama drakor I Can Hear Your Voice, yang juga ceritanya soal cinta beda generasi itu ya Kak ya. Nah kita juga ada beberapa fun fact ya di series ini. Ada apa aja tuh Langit? Jadi waktu adegan tidur di rumah Gongchan itu ternyata pemeran Suje itu beneran tidur gitu. Nah terus fun fact lagi nih dari drakor Wire ini ya. Jadi drakor ini tuh di penayangan perdana dapat rating 6% di Korea Selatan. Jadi ini tuh jadi drakor atau tayangan yang paling banyak ditonton. Wah. Gitu. Padahal baru episode perdana ya waktu itu ya, tapi ratingnya tuh cukup tinggi di Korea Selatan. Mengalahkan drakor lain ya. Nah setelah kita review dan kupas tuntas drakor Wire ini, nih Kak Jelia mau kasih skor berapa nih?
Aku kasihnya berapa ya? Aku kasih 7 deh. Kalau Langit kasih berapa? Kalau aku mau kasih 7 juga nih sama nih ya. Tapi kalau aku lebih kepada udah banyak jalan cerita, terutama percintaan yang cukup terbaca ya. Dan juga cukup sering di drakor. Jadi ya mulai rada bosan dengan drakor yang genrenya kayak gini gitu. Nah kawan puan, segitu dulu untuk Sinepuan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen untuk nextnya kita mau bahas film, drakor, atau series apa nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!